Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube Ummu Al-Badar. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Video kali ini tuh video lanjutan dari budgeting kemarin. Jadi di video ini aku mau sedikit revisi nominal budgeting dan juga mau masukin uang ke dompet disiplin dan juga mau update sinking funds. Nah, yang pertama aku mau revisi budget dulu sama sekalian evaluasi. Nah, yang pertama aku revisi nominal sinking funds, kan tadinya 350.000, aku kurangin 50.000 untuk aku pindahin ke budget groceries. Karena ternyata aku hitung-hitung groceries itu habis di 400 ribuan lebih. Jadi supaya nggak over budget, aku pindahin aja dana sinking funds. Sebagai gantinya, nanti pendapatan tambahan aku beberapa aku masukin ke dana sinking funds. Nah, selanjutnya yang aku revisi itu di budget mingguan. Nah, kemarin tuh kan aku kasih flat 300.000 ya teman-teman per minggu. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku kayaknya capek deh kalau belanja seminggu sekali. Jadi aku mau belanja lauk pauknya 2 minggu sekali. Jadi, minggu pertama dan minggu ketiga aku budgetin lebih, yaitu di 350.000. Untuk minggu kedua dan minggu keempat di 225.000 karena lauknya paling cuma nambah-nambah sedikit aja. Nah, selanjutnya aku mau sedikit evaluasi. Jadi kemarin aku udah beli Pampers dan ternyata minus sekitar 1.800. Itu nggak apa-apa, masih bisa tertutupi sama uang pegangan kemarin. Terus selanjutnya aku juga udah beli kuota, jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau udah dikeluarkan uangnya jangan lupa ditulis dan sesuai budget atau enggak, supaya bisa menjadi evaluasi kita di bulan depan. Nah, ini salah satu keuntungan aku kemarin nulis semua catatan pengeluaran. Jadi aku tuh ada evaluasi untuk bulan sekarang, nominal yang harus aku keluarin tuh berapa. Jadi menurutku ini sangat efektif ya teman-teman untuk mengubah atau memperbaiki keuangan rumah tangga. Karena ini terasa banget ya aku. Aku ngerasa sekarang pengeluaran aku tuh lebih tertata. Terus aku tahu nih aku over budgetnya tuh di mana sih. Terus mana budget yang bisa diperbaiki, mana budget yang bisa aku turunin dan lain-lain. Nah, selanjutnya aku mau masukin catatan pengeluaran yang baru. Nah, ini untuk groceries udah aku catet dan aku tulis bayangan budgetnya berapa supaya aku tuh bawa uangnya tuh nggak terlalu lebih teman-teman. Karena kalau bawa uang lebih, aku tuh akan ngerasa tenang, nggak apa-apa lah, ambil aja kan aku bawa uang lebih. Akan kayak gitu teman-teman pas belanja. Tapi kalau aku bawa uangnya pas gitu ya, jadi aku tuh belanjanya bisa terkontrol. Nah, untuk protein hewani seperti yang aku udah cerita kemarin, aku nggak akan stok per bulan, jadi aku mau beli pas belanja 2 minggu sekali. Nah, untuk mingguan, untuk minggu pertama ini, kalau teman-teman belum tahu, ini tuh budgetnya untuk beli beras, lauk pauk, gas, galon, dan juga uang pegangan atau uang jajan. Nah, di minggu pertama aku budgetin 350.000 karena aku mau sekalian belanja lauk pauk, teman-teman. Nah, di sini aku bikin catatan pendapatan supaya aku tahu pendapatan tambahan mingguan aku tuh berapa. Karena bulan kemarin tuh aku bikin tapi nggak terlalu rapi, akhirnya uangnya tuh plus-plus gitu, teman-teman, nggak tahu kemana. Uangnya tuh sering kepake untuk jajan gitu ya teman-teman. Tapi sekarang aku mau pisahin catatan pendapatan aku supaya aku tahu pendapatan aku tuh berapa dan kepakainya tuh berapa gitu. Nah, jangan lupa aku tulis juga untuk catatan pengeluaran. Begitupun minggu kedua aku udah bikin kayak gini juga. Nah, untuk minggu kedua budgetnya di 225.000. Kenapa lebih sedikit? Karena di minggu kedua ini mungkin belanja lauk pauknya cuma nambah-nambah aja. Nah, terus aku tadi udah bikin meal plan dan bahan-bahan yang mau aku beli untuk belanja 2 minggu. Untuk lauk pauk, protein hewani, nabati, dan juga sayuran. Selanjutnya untuk minggu ketiga juga aku udah bikin budgetnya sama seperti minggu pertama di 350.000. Cukup atau enggak, teman-teman nanti boleh nonton di video evaluasi mingguan. Semoga aku sempat bikin videonya ya teman-teman. Nah, untuk minggu keempat sama seperti minggu kedua budgetnya di 225.000. Begitupun untuk catatan meal plan dan bahan-bahan belanjaannya udah aku siapin. Jadi nanti aku nggak perlu bikin-bikin lagi, tinggal tulis aja.
Nah, selanjutnya ini untuk Pampers dan beli bawang kupas, untuk skincare anak dan skincare Umi. Berikut wishlist teman-teman. Nah, insya Allah bulan ini tuh aku mau makeover dapur. Jadi aku udah tulis wishlistnya apa aja, bahan-bahan yang harus aku beli apa aja. Aku usahain sesuai dengan budget yang udah aku tentukan. Nah, ini part yang paling aku suka yaitu masukin uang ke dompet. Kalau awal bulan tuh berasa uang kita tuh banyak banget gitu ya, tapi nggak kerasa uang itu berkurang gitu ya. Tapi alhamdulillah masih Allah cukupkan. Nah, yang pertama ini untuk iuran, ini tuh untuk bayar sampah, bayar iuran RT. Aku sisihin 70.000 untuk bulan ini dan sisanya 30.000 untuk bayar COD beli bawang kupas. Untuk link bawang kupasnya insya Allah nanti aku cantumin di description box. Dan kalau teman-teman belum tahu, description box aku udah diupdate, jadi barang-barangnya tuh udah terupdate yang aku pakai saat ini. Jadi kalau teman-teman mau beli atau mau lihat-lihat boleh ya cek description box aku, dan aku udah cantumin juga sosial media aku yang aku aktif akhir-akhir ini. Nah, tadi udah aku sisihin 300.000 untuk sinking funds, terus ini aku sisihin 450.000 untuk groceries. Semoga ada lebihannya sih ya. Nah, untuk stok prohe seperti yang udah aku ceritain tadi aku nggak sisihin. Nah, untuk minggu pertama budgetnya 350.000 sama seperti minggu ketiga. Untuk minggu kedua dan minggu keempat di 225.000. Nah, sambil aku masukin uangnya, aku mau sedikit sharing buat teman-teman kenapa aku bikin catatan pengeluaran sedetail itu, karena aku tuh lagi mengevaluasi pengeluaran aku mana aja sih yang over budget gitu ya teman-teman. Nah, ketika pengeluaran kita over budget, contohnya kayak bulan kemarin aku over budget di uang pegangan dan uang jajan. Aku tuh cari tahu ini tuh over budgetnya karena apa? Karena kebanyakan jajan atau misalkan sering ada pengeluaran tak terduga gitu ya. Nah, ternyata ada memang karena keseringan jajan dan juga ada pengeluaran tak terduga gitu ya. Nah, aku mau mengevaluasi mungkin untuk bulan ini aku mau sering bikin makanan homemade. Jadi biar lebih hemat gitu ya, lebih sehat dan lebih hemat. Terus untuk pengeluaran tak terduga itu aku udah sisihin supaya ketika ada tiba-tiba misalnya ada undangan atau apa, aku nggak kaget dan aku nggak ngambil dari uang pegangan gitu ya teman-teman. Selanjutnya aku sisihin untuk Pampers 100.000 dan untuk skincare anak dan skincare aku 100.000. Kenapa cuma 100.000? Karena skincarenya tuh gantian ya teman-teman. Dan aku beli ketika habis. Kalau belum habis biasanya aku nggak beli dulu gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau update sinking funds. Untuk tabungan utama aku isi 100.000 karena belum keisi. Jadi aku isi di bulan ini 100.000. Nah, kalau teman-teman mau tahu tabungan utama ini untuk apa, ini bisa untuk apa aja teman-teman. Bisa untuk kurban atau teman-teman mau bikin untuk umroh, untuk apapun. Dan untuk nominalnya juga fleksibel ya teman-teman. Di sini aku tulis 20.000 per kotak karena aku belum tentu bisa nyisihin 100.000 per bulan gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pajak motor aku sisihin 50.000 untuk bulan ini karena kan tadi sinking funds-nya aku kurangin nominalnya ya teman-teman. Jadi untuk pajak motor bulan ini di 50.000, mungkin kalau ada penghasilan tambahan nanti aku bisa tambahin. Nah, selanjutnya untuk dana Idul Fitri aku sisihin 50.000 untuk bulan ini karena aku nggak mau terlalu memaksakan. Dan ini juga aku sisihin dana Idul Fitri itu untuk kebutuhan masak aku nanti dan juga untuk memberi ya teman-teman. Jadi kalau untuk baju lebaran aku nggak terlalu maksa. Kalau ada rezekinya kita beli, kalau nggak ada ya kita pakai aja baju yang masih bagus di rumah gitu ya teman-teman. Nah, untuk quality time aku mau sedikit cerita. Jadi ini kan aku targetin untuk ke kebun binatang itu 300.000 ya teman-teman. Tapi biiznillah bulan kemarin itu aku bisa ke kebun binatang cuman 75.000 masuknya untuk bertiga. Alhamdulillah. Seperti yang udah aku bilang, rezeki itu bisa dari pintu apapun teman-teman. Gak hanya dengan uang, dengan adanya diskon itu tuh udah rezeki banget gitu ya teman-teman. Jadi aku kemarin bisa ke kebun binatang dengan budget minim gitu, nggak sampai 150.000 teman-teman. Alhamdulillah, berempat sih ya sama anak aku yang bayi. Nah, jadi goals aku tinggal ke Darajat Garut sama ke Taman Lalu Lintas. Tapi untuk quality time aku sisihinnya dari
penghasilan tambahan ya teman-teman. Nah selanjutnya tadi aku sisihin untuk home living atau untuk wishlist kebutuhan rumah itu di 100.000. Karena seperti yang udah aku cerita tadi, aku mau makeover dapur, jadi aku sisihin 100.000 untuk makeover rumah gitu ya teman-teman, supaya lebih betah, lebih nyaman, apalagi dapur gitu ya, biar lebih semangat masaknya. Nah selanjutnya ini tabungan receh aku yang 1.000 per hari. Ini tuh aku niatin untuk paket lebaran anak-anak teman-teman. Nah alhamdulillah udah goals di bulan Agustus, jadi udah ada 3 ya teman-teman. Mungkin terlihatnya receh banget ya, cuma 30.000 per bulan, tapi beneran deh teman-teman, ini tuh bikin nagih karena nominalnya kecil dan kadang 500-an tuh udah jarang banget dijajanin kan ya, jadi aku tabungin aja. Nah nanti kalau mau dipakai biasanya aku belanjainnya di Alfamart atau Indomaret tuh bisa tuh pakai recehan teman-teman, biasanya kan mereka butuh ya teman-teman. Nah tadinya tuh aku mau nambahin nominalnya, cuman takut jadi beban dan berat gitu ya teman-teman, jadi aku mau enjoy aja dulu sama 1.000 per hari ini. Dan anak aku juga udah ngerti kalau dia megang kembalian recehan tuh Umi masukin ke sini gitu. Nah kalau teman-teman punya budget lebih bisa nih ditambahin 2.000 per hari atau 5.000 per hari, sesuai sama kemampuan kita aja. Berhubung aku ada recehan 2.000 di dompet dan aku bikin video ini di tanggal 2, jadi aku mau masukin untuk ngisi tanggal 1 dan tanggal 2. Tapi biasanya kalau lagi ada recehannya banyak, aku langsung isi aja gitu sekaligus seadanya uang receh itu. Nah teman-teman, segini aja video dari aku. Semoga teman-teman suka sama video aku. Makasih banyak yang udah nontonin video-video aku. Semoga video aku bisa nemenin teman-teman dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.